Apakah sebuah kota hanya sekedar kumpulan bangunan? Ataukah ia adalah ingatan yang menjelma menjadi identitas? Surabaya menjawabnya dengan tegas. Kota ini adalah sejarah yang hidup. Selamat datang di Museum Siola Surabaya. Sebuah gedung yang telah berdiri sejak abad ke-19 menyaksikan denyut kehidupan kota menjadi ruang perniagaan, medan perjuangan, hingga akhirnya menjelma sebagai rumah pengetahuan sejarah bagi generasi masa kini. Di balik dindingnya bersimpan kisah heroik arek-arek Surabaya, semangat yang tak pernah padam, dan jejak perjalanan sebuah kota yang dikenal sebagai kota pahlawan. Melalui video ini, mari kita telusuri bersama bagaimana Siola bukan sekedar bangunan tua, melainkan cermin dari keberanian, perubahan, dan kebanggaan Surabaya. Surabaya adalah saksi perjuangan arek-arek Surabaya dalam melawan penjajah. Di museum ini diringkas semua bukti-bukti dan saksi bagaimana perjuangan itu telah dicetak dalam kota ini. Museum Siola adalah saksi bagaimana masyarakat Surabaya melawan penjajah pada masa saat itu. Di sini juga dirangkum berbagai perjalanan-perjalanan panjang bagaimana sebuah budaya terbentuk. Oke, halo semuanya. Jadi di sini ini ada benda sejarah juga. Ini ada becak. Becak ini ada dua ya ternyata. Ada becak siang sama becak malam. Apa bedanya? Bedanya itu dari warnanya ya. Kalau becak siang itu warnanya biru atau bisa dikatakan gelap. Kalau becak malam itu terang ya atau putih. Becak sendiri ini sangat digemari pada tahun 1970-an dan populasinya juga cukup banyak, yaitu sekitar 100.000 orang yang punya becak ini. Dan ini saya lagi berada di Jalan Simolawang Gang 1 ya. Dan juga becak ini ternyata alat transportasi yang juga cukup sejarah. Becak ini juga alat transportasi yang roda 3, unik juga dia. Roda 3 tapi mampu membawa sekitar 5 penumpang. Anak-anak tapi kalau 5 penumpang ya. Oke, jadi di belakang saya adalah angkutan serbaguna pada zaman itu, pada tahun 1988 digunakan sebagai moda transportasi umum. Bisa dilihat di mana terletak dua kabin di depan dan serta satu bak di belakang digunakan untuk mengangkat barang-barang pada saat itu. Nah, pada zaman itu Angguna ini juga digunakan sebagai transportasi umum pengganti becak, di mana pada saat itu menggunakan sistem tawar-menawar antara penjual jasa dan juga pakai jasa. Baik, di sini saya menjelaskan di belakang saya ada Wall of Fame dari Putra Sang Fajar dari lahirnya sampai dia menunjuk Surabaya sebagai tempat dia memperjuangkan kemerdekaannya. Oke, jadi saya sekarang lagi bersama Mas Steven. Ya ini Mas. Oh, Mas Hanif ya, maaf. Ini Mas Hanif dari ini teman saya juga. Jadi Mas, apa boleh dijelaskan tentang benda-benda sejarah di belakang ini, Mas? Bisa. Jadi sekilas saja ya, 1000 orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Jadi ini adalah pakaian yang digunakan oleh Bapak Soekarno dan ini adalah kendaraan yang digunakan oleh Bapak Soekarno dalam menjalankan tugas-tugasnya. Perkembangan uang koin dan uang kertas dari zaman periode kolonial Belanda, Jepang hingga era Orde Lama hingga masa kini. Bisa dilihat sini uang-uangnya. Ini ada uang masa VOC, lalu uang masa pendudukan militer Jepang, uang masa pemerintah Hindia Belanda, uang era proklamasi, dan serta hingga uang mata kita saat ini, yaitu ya seperti ini. Lalu ini contoh untuk uang koin ya, bisa dilihat. Ini adalah contoh dari wayang kulit yang berarti roh spiritual atau dalam bahasa Jawa yaitu adalah bayangan. Wayang kulit ini dimainkan oleh dalang sebagai narator tokoh dan diiringi dengan musik gamelan. Biasanya dalam cerita wayang kulit mengambil cerita dari Mahabharata dan Ramayana.
Ya, jadi ini adalah profil Wali Kota Surabaya dari masa ke masa. Ini cukup banyak sekali, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 20 lebih ya ini kayaknya wali kotanya. Terus yang saya ketahui hanya ya ini Kolonel Sunarto Sumoprawiro, Pak Bambang Dea, Ibu Tri Risma Harini, terus Bapak Wisnu Sakti Buwana sama Bapak Eri Cahyadi, itu yang saya ketahui. Dan juga wali kota Surabaya ini cukup bagus-bagus sekali ya dalam program kerjanya, terus semualah untuk membangun kota Surabaya lebih baik lagi. Pesan saya untuk musim ini yaitu sangat artistik sekali bagaimana letaknya yang terpusat di tengah kota Surabaya sehingga menjadikan tempat ini sebagai saksi bisu sejarah perjuangan. Pesan saya juga tempat ini juga menurut saya ramah anak sekali, kita bisa belajar di sini, bisa untuk menimba ilmu juga di sini dengan sejarah-sejarah kota Surabaya bagaimana, terus perkembangan kota Surabaya dari masa ke masa bagaimana. Itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Tentunya saya ingin menambahkan bahwasanya di sini itu sebagai sarana edukasi bagaimana masyarakat memahami saksi-saksi sejarah yang ada pada zaman perjuangan saat itu. Halo. Halo.